Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heni di acara Ngocok, Ngobrol bersama Coga. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dengan Bapak Rian Yohwari. Beliau adalah Ketua dari NPCI Sumatera Selatan. NPCI Sumsel. Baik Pak, boleh kita kenal dulu Pak latar belakang Bapak di organisasi NPCI ya namanya Pak ya? Iya. Ya, bisa dijelaskan dengan pemirsa dari Ngocok hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Rian Yohwari. Kebetulan saya lahir di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Awalnya saya orang biasa, artinya saya juga biasa saja. Dulu saya sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung. Lalu ada seseorang yang membawa saya ke dunia olahraga disabilitas. Nah, disitulah akhirnya karir saya di dunia olahraga, khususnya olahraga disabilitas mulai melangkah. Akhirnya setelah selesai menjadi atlet dan saat ini alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua NPCI Sumatera Selatan. Masya Allah, tabarakallah ya Pak ya. Artinya Bapak sekarang telah menjabat Ketua sebagai Ketua NPCI. Kalau boleh tahu pemirsa juga mau tahu kalau Bapak selama ini di NPCI itu sejak tahun berapa ya Pak? Ya, saya menjadi Ketua NPCI Sumatera Selatan itu dari tahun 2015. Artinya saat ini saya cukup lama, sudah 2 periode. Dan waktu masa COVID ada perpanjangan 2 tahun. Jadi masa jabatan Ketua NPC itu tidak seperti jabatan-jabatan lain. Tapi kalau di NPC itu setelah 5 tahun dia bisa dipilih kembali. Jadi tidak ada batasan. Kemarin juga tahun 2021 ada pemilihan, sebetulnya saya ingin karena saya juga terlibat di pemerintahan juga, saya dipercaya di KSP sekarang membantu bagaimana peran disabilitas. Jadi saya membantu di sana termasuk ke staf ya kan. Dan tadi 2021 saya kepingin sebenarnya fokus di keluarga maupun di pekerjaan. Tapi masih dipercaya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Ya Pak sebagai Ketua NPCI Sumsel. Baik. Boleh diceritakan nggak Pak untuk apa itu NPCI? Nah, jadi warga Sumsel ini kebanyakan kan belum mengenal NPCI itu apa gitu Pak. Bisa dijelaskan dan bagaimana manfaat dalam perkembangan olahraga khususnya disabilitas di Sumsel gitu Pak? Ya, NPCI itu adalah salah satu induk organisasi olahraga. Ya. Ada 3 induk organisasi olahraga di Sumatera Selatan khususnya. Yang pertama itu KONI, kedua NPCI, ketiga KORMI. Secara hukum kedudukan NPCI sama KONI sama-sama membidangi olahraga, tapi perbedaannya kalau KONI membidangi olahraga umum, sedangkan kami membidangi olahraga khusus disabilitas. Nah, manfaatnya jelas. Pertama kali didirikan NPCI itu adalah tujuan dan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan keberdayaan insan penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah saat ini kalau kita lihat perkembangan NPCI sudah alhamdulillah, artinya sudah ada tempat di mata pemerintah. Pemerintah ya. Berarti alhamdulillah selama ini disabilitas itu mungkin banyak warga itu banyak tidak tahu kalau memang ada atlet ya Pak ya. Di NPCI itu kita dirangkul artinya berarti untuk bidang-bidangnya itu kira-kira apa saja Pak olahraga yang memang Bapak latih untuk anak-anak disabilitas? Jadi kalau kedisabilitasan itu sendiri kan ada beberapa kedisabilitasan. Makanya kalau di olahraga NPCI ini yang pertama itu harus lolos klasifikasi. Klasifikasi itu adalah kategori kecacatan. Ada beberapa kecacatan. Yang pertama itu tunarungu wicara. Tunarungu wicara itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Dan ada tunanetra. Tunanetra itu tidak bisa melihat. Ada tunadaksa. Tunadaksa itu seperti saya ini adalah memiliki kelemahan dalam anggota tubuh. Terakhir ada tunagrahita. Tunagrahita itu yang memiliki EQ di bawah rata-rata. Oh, memang ada istilahnya persyaratannya ya baru bisa masuk di anggota NPCI. Oke, baik Pak. Kemudian boleh kita tanya Pak untuk visi misinya dari NPCI itu sendiri apa Pak dalam mendukung atlet disabilitas ini Pak? Pertama kalau keinginan kita sebenarnya bukan visi misi tapi sudah tujuan kita. Jadi tujuan kita itu bahwa disabilitas ini adalah bagian masyarakat yang termarginalkan, artinya terbelakang. Nah, disinilah peran kita, khususnya saya sebagai ketua,
bagaimana menjadi inspirasi khususnya untuk penyandang disabilitas. Dan saat ini melalui olahraga kalau menurut saya sudah banyak bukti nyata bahwa di NPCI atau di olahraga disabilitas itu tidak ada perbedaan antara olahraga umum dan olahraga eh, disabilitas. Nah, sekarang ini yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat penyandang disabilitas itu bukan saatnya lagi. Artinya kita merengek-merengek, minta belas kasihan, tetapi bagaimana dengan apa yang kita punya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sesuai dengan moto kami atau moto saya, jangan pernah menghitung yang sudah hilang, tapi hitungnya yang masih tersisa. Artinya tidak perlu lagi memikirkan apa yang tidak punya di anggota tubuh kita, tapi bagaimana dengan sisa-sisa yang kita miliki ini bisa menjadi manfaat ya, Pak, buat keluarga, ya, buat bangsa, terlebih buat diri kita sendiri ya, Pak. Oke, berarti memang di dalam NPCI ini memang mendukung anak-anak yang memang punya kemampuan. Iya, betul, baik. Kemudian ada lagi Pak yang mau saya tanya nih. Sejauh mana Pak perkembangan dan prestasi di NPCI ini selama ini di Sumsel gitu Pak? Ya, jadi pertama saya menjadi ketua NPCI Sumatera Selatan itu dari tahun 2015. Jadi yang pertama sesuai dengan amanat daripada NPC Pusat bahwa saya harus membentuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saat ini 17 kabupaten kota yang tadinya hanya 4 kabupaten kota, sekarang alhamdulillah perkembangannya sudah seluruh kabupaten kota ada NPCI. Berarti nambah ya Pak? Iya, nambah, ada seluruh anggota. Dan kami berbeda dengan olahraga umum, tapi kalau olahraga disabilitas ini kan kekeluargaannya sangat tinggi. Jadi kami bagaimana berupaya menjalin satu komunitas yang memang harus sejalan. Nah, inilah akhirnya dari seluruh kabupaten kota itu, dari seluruh kabupaten kota itu hampir semua, alhamdulillah walaupun secara perimbangan misalnya kita bandingkan dengan KONI mungkin belum sepadan. Tapi artinya perhatian pemerintah itu sudah luar biasa. Sudah pemerataannya secara dukungan anggaran hampir di seluruh kabupaten kota sudah merata ya Pak ya. Itu ada usia anak-anaknya atau ada batasan usia Pak? Nah, kalau di olahraga umum kan ada pembatasan usia, tetapi disabilitas ini tidak. Jadi mencari disabilitas ini sangat berbeda dengan di olahraga umum. Kita itu tantangannya sangat luar biasa. Pertama, kita harus mencari penyandang disabilitas. Setelah ketemu, belum tentu dia mau jadi atlet. Nah, dia mau, belum tentu juga ada dukungan dari keluarga. Nah, jadi ya itu bagaimana. Jadi tidak ada batasan umur. Jadi selagi dia mampu, bisa. Mau dan didukung sama keluarga. Gitu. Memang perlu sekali Pak kalau untuk yang kita itu untuk maju pastinya perlu dukungan dari keluarga, itu nomor satu ya Pak ya. Iya baik Pak. Lanjut lagi nih Pak, kita ada mau tanya lagi nih. Artinya setelah kita berkembang pesat dari 4 kabupaten, kemudian kita pasti menghadapi namanya tantangan ya Pak ya. Jadi apa saja nih Pak tantangan terbesar yang dihadapi untuk membina atlet disabilitas ini? Nah, tantangan terbesarnya tadi yang saya sampaikan bahwa kita mencari artinya kita mencari bagaimana peminat-peminat dari penyandang disabilitas ini. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan yang mempunyai anak penyandang disabilitas, tidak perlu lagi kita sembunyikan. Betul. Artinya dengan kekurangan itu pasti ada kelebihan. Betul, Pak. Pasti ada kemampuan. Nah, inilah menurut saya peran pemerintah, peran masyarakat ini luar biasa. Saya terharu sekali. Waktu kemarin kita ada Paralympic Games. Paralympic Games ada seorang atlet itu yang notabene hanya bisa duduk di kursi roda. Nah, ini kan menjadi beban harusnya, menjadi beban pemerintah, menjadi beban keluarga. Karena dengan keterbatasan fisik yang luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Fisik yang sekarang ini waktu itu dia dibuang oleh keluarganya. Tapi ternyata melalui olahraga dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa menyumbang medali perak yang mendapat bonus yang luar biasa. Dan akhirnya orang tuanya mau mengambil lagi. Nah, ya kan? Artinya bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk kita memberikan kontribusi
terhadap keluarga, terhadap negara, atau terhadap lingkungan kita. Oh begitu ya Pak ya, artinya tantangannya itu memang di situ ya Pak. Iya. Kita harus memang mensupport anak-anak disabilitas itu karena kita tidak tahu ada kemampuan di dalam dirinya gitu. Dan ternyata memang ada sudah terbukti ya Pak ya, Iya. dia hanya bisa duduk tapi ternyata dia punya kemampuan Iya, akhirnya menyumbang. sekarang walaupun cuma bisa duduk di kursi roda, tetapi sekarang terbukti Iya, menjadi dia punya tulang kemampuan. punggung keluarga Iya, malah kan, dan terbalik ya kan? iya, akhirnya menjadi kebanggaan bagi Oh keluarganya iya. sendiri yang maaf ngomong, maaf kata nih, yang sempurna aja mungkin belum tentu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Artinya Bapak sudah menghadapi tantangan yang terbesar seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak untuk persiapan NPC ini? Kabarnya kita memang ada peparnas untuk pelajar di Solo Pak. Iya, Peparpenas. Iya, Peparpenas itu Peparnas ya Pekan Pak. Paralimpik Pelajar Nasional Iya, yang tadinya harusnya di Medan. iya, Tetapi mungkin dengan keterbatasan akses, artinya sekarang kalau mau sana. menyelenggarakan sesuatu event yang bersifat kegiatan disabilitas itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah harus akses disabilitas. Betul. Jadi Peparpenas itu dialihkan ke Solo. Nah, jadi tahun 2025 ini kita akan mengikuti Peparpenas Solo. Nah, untuk itulah kita sudah melakukan beberapa penjaringan. Penjaringan melalui tahun 2024 kemarin, walaupun belum ada anggaran, tetapi kita sudah melaksanakan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah namanya. Nah, di situ kita menjaring atlet-atlet yang untuk mengikuti Peparpenas. Nah, saat ini sudah terjaring 45 atlet yang akan kita panggil Platda. Artinya Platda berjalannya sudah kita laksanakan, tetapi di habis Lebaran ini kita langsung menggelar Platda terpusat. Nah, Platda terpusat inilah yang akan kami persiapkan selama kurang lebih 3 bulan untuk mengikuti Peparpenas tersebut. Di Solo itu ya Pak ya? Itu bulan berapa ya Pak? Bulan Juni biasanya. Kalau anak-anak sekolah libur selesai ya Pak ya, libur. Oke, baik Pak. Kemudian apa saja Pak olahraga unggulan yang ikut berpartisipasi Pak? Kalau olahraga unggulan di Sumatera Selatan utamanya catur. Nah, jadi di Asian Para Games, di ASEAN pun atlet Sumatera Selatan ini menjadi unggulan bagi NPC Pusat. Karena terbukti dengan banyaknya atlet Sumatera Selatan, khususnya di cabang catur, yang masuk pelatnas. Tapi ada juga renang dan ada juga bulu tangkis. Ada juga renang ya Pak? Renang ada juga. Renang kita punya salah satu atlet yang menjadi peraih medali emas terbanyak. Ada Jenny Panggabean. Kemarin di Kamboja dia meraih 6 medali emas dan 1 perunggu. Kemarin di Asian Para Games Hangzhou 1 emas. Ya, alhamdulillah. Artinya memang mengangkat nama Sumsel ya Pak ya, disabilitas di NPCI ini, alhamdulillah. Kemudian ada lagi Pak yang saya mau tanya nih. Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah dan pihak lain Pak terhadap kontingen Sumsel untuk disabilitas ini Pak? Kalau dukungan pemerintah saya rasa sudah cukup sekarang. Artinya sudah cukup itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kadang kita berbicara diskriminasi. Ya. Berbicara diskriminasi itu kadang kita terlalu fokus ke pemerintah. Padahal diskriminasi itu tidak hanya dari pemerintah, tapi kadang dari keluarga juga menganggap kita tidak bisa. Makanya kami selalu mensosialisasikan tentang olahraga disabilitas ini. Karena saya yakin ada peribahasa yang mengatakan tidak kenal makanya tidak sayang, tidak sayang makanya tidak cinta. Betul. Jadi sekarang perhatian pemerintah sudah luar biasa. Utamanya kalau di Sumatera Selatan ini Dispora, gubernurnya sendiri, maupun yang luar biasa menurut saya Komisi 5. Komisi 5 itu tidak hanya mendukung, tetapi mensosialisasikan, membantu. Jadi menurut saya peran pemerintah sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya Pak ya. Apalagi sekarang baru menjabat nih Pak Gubernur kita ya Pak. Itu gimana Pak perannya Pak? Karena Bapak kan kemarin 2015 sejak megang NPCI, itu gimana Pak perannya? Ya, peran Pak Haji Hermanderu menurut saya luar biasa. Artinya saya menjadi ketua dari zaman Pak Alek Nurdin. Nah, mungkin ya berbeda. Di setiap orang kan ada masa-masa yang berbeda. Di zaman Pak Alek mungkin masa transisi. Keluarnya NPC dari keanggotaan KONI. Nah, keanggotaan KONI sehingga mungkin dianggap baru berdiri. Sehingga kita berjuang bagaimana mendapatkan anggaran. Nah, anggaran itu saya menjadi ketua dari tahun 2015. Tahun 2015 kita tidak ada anggaran sama sekali, 2016 tidak juga.
2017 malah lebih memprihatinkan lagi. Iya. 2017 itu kita Perpaprop pertama, Pekan Paralimpik Provinsi pertama. Pertama. 1 sen pun tidak ada anggaran. Tapi bagaimana saya dulu berpikir kalau tidak ada yang ke-1, tidak mungkin ada yang kedua. Betul. Makanya saya walaupun bagaimana berupaya, akhirnya terselenggara. Nah, mungkin dari situlah mulai. Di tahun 2015 terakhir, di zaman Pak Alex juga alhamdulillah dapat dukungan anggaran pertama. Dan di tahun berikutnya sudah masanya Pak Haji Herman Deru, 2018 alhamdulillah ya, Pak, ya? bahwa Pak Herman Deru itu menurut saya kalau sekarang kan tidak sulit. Tidak sulit akhirnya komunikasi. Beliau sangat welcome dan kita kalau datang itu ya mudah lah. Artinya yang seperti saya sampaikan tadi, tidak kenal makanya tidak sayang. Mungkin saat ini ya pemerintah sudah tahu, ya kan? Sudah tahu prestasinya disabilitas itu apa kan. Kalau dulu kan mungkin dianggap kalau ada disabilitas itu hanya datang bawa proposal minta-minta. Tapi sekarang sudah tahu bahwa yang datang ini orang-orang yang mempunyai prestasi. Iya, kemampuan berprestasi dan membanggakan nama Sumsel. Ya, betul. Baik, Pak. Artinya memang pemerintah mensupport ya, Pak, ya. Kemudian bisa diceritakan nggak, Pak, tentang Pepaprop di Muba, Pak? Ya, Pepaprop di Muba itu kalau kemarin kan NPCI pertama kali mengumumkan bahwa Muba menjadi tuan rumah. Artinya kita konsen sudah melihat bagaimana venue-venue yang ada di sana sudah memang cukup untuk melaksanakan Pekan Paralimpik kelima ini. Artinya Muba kami tunjuk sebagai tuan rumah. Dan itu bukan ujuk-ujuk ditunjuk, tetapi melalui memang pemetaan, bagaimana akses disabilitasnya, bagaimana dukungan pemerintahnya. Nah, alhamdulillah beberapa kali rapat koordinasi dengan Dispora Muba bahwa Muba siap menjadi tuan rumah dan minta dukungan juga dari seluruh insan bahwa dalam waktu dekat kami akan melaksanakan road to Perpaprop. Jadi di awal tahun di habis Lebaran ini kami mungkin akan mengarak satu obor yang kami namakan road to Perpaprop Muba kelima. Masya Allah. Semoga lancar ya, Pak, ya. Amin. Ya, siap, Pak. nanti kita akan beralih ke yang Bapak tadi kita bincang-bincang nih tentang para games dan Pernas nih, Pak. Untuk di Thailand tahun ini target NPCI Sumsel gimana, Pak? Untuk di Pernas pelajar kita target masih 10 besar karena memang persaingan itu ada di pulau-pulau Jawa. Terus untuk Asian Para Games Thailand di tahun 2023 kemarin kita dapat 12 medali emas. Dan harapannya di tahun 2025 ini kita bisa lebih lah. Mencapai. Ya, karena targetnya kira-kira berapa nih, Pak? Targetnya 16 karena yang dipanggil pelatnas pun saat ini lebih banyak dari sebelumnya. Alhamdulillah, semoga nanti tercapai targetnya ya. Kita doain sama-sama ya pemirsa Ngocok hari ini. Kemudian gini, Pak, ada yang mau saya tanya lagi nih. Mengapa Bapak ini kira-kira nih memilih Muba sebagai tuan rumah waktu sekarang ini, Pak, untuk Pepaprop ya, Pak, ya? Sebetulnya pertama itu regulasi bahwa tuan rumah itu kan biasanya digilir, ya. Nah, digilir di kita pun di Sumatera Selatan pertama kali Perpaprop itu Muara Enim, terus lanjut ke Oku, terus lanjut lagi ke Prabu Muli, terus Lahat kan. Nah, ini Muba. Nah, Muba ini kalau menurut saya adalah salah satu ikonnya olahraga juga. Kenapa? Banyak atlet-atlet yang lahir di sana. Khususnya di NPC banyak sekali atlet muda yang lahir dari Kabupaten Muba. Oh, nah, artinya itu memang Bapak memilih Muba itu karena memang banyak atlet yang istilahnya kita itu bertelur ya, Pak, ya. Jadi memang muncul dari sana, jadi Bapak milih untuk Muba gitu ya, Pak? Iya, selain itu sarananya juga juga sudah menunjang. Cukup ya, Pak, ya? Akses disabilitasnya juga kan tidak hanya omong kosong, artinya sekarang kan ada Undang-Undang Perlindungan Hak Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menyediakan akses. Nah, tetapi saat ini akses-akses itu belum terpenuhi. Nah, setelah kami sosialisasi kemarin, pemerintah Muba itu akhirnya langsung membuat, walaupun baru ancek-ancek, misalnya jalan kursi roda, walaupun toilet yang bisa akses kursi roda. Tapi menurut saya ini suatu bukti bahwa mereka itu benar-benar mendukung ya, Pak, pelaksananya Perpaprop ini. Oh iya, baik-baik. Kemudian apa saja nih, Pak, cabang olahraga yang akan dipertandingkan?
Ada 13 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Mubah. Yang pertama itu atletik, kedua renang, ketiga catur, keempat tenis meja, kelima bulu tangkis, keenam bowling, ketujuh anggar, kedelapan goalball. Ya, banyak saya lupa, ya, tapi ada 13 cabang olahraga. Nah, artinya memang kalau memang ada nanti yang menonton acara ini yang mau daftar itu bisa ya Pak ya nanti ya Pak? Iya bisa, karena kan Perpaprop ini Pekan Paralimpik Perpaprop ini Pekan Paralimpik Provinsi. Iya. Yang boleh diikuti yang mewakili kabupaten kota masing-masing. Betul. Nah, sekarang kan sudah tersedia 17 kabupaten kota sudah ada wadahnya. Ada wadahnya, betul. Nah, silakan bergabung di kabupaten kota. Betul. Nah, baru-baru ini kita melaksanakan telescouting. Ya. Ya, kan telescouting itu program daripada NPC Pusat didukung oleh Pak Reda. Mungkin kenal Pak Reda Jam Intel Kejagung. Ya, sponsornya beliau yang akhirnya kepingin seluruh masyarakat itu tahu. Betul, ya, betul. Bagaimana olahraga disabilitas. Betul. Jadi bisa gampang ya Pak untuk mendaftar, tidak perlu ke kota dulu, bisa daftar, bisa di kabupaten tersendiri sudah ada wadahnya. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berkembang pesat nih untuk disabilitas di NPCI-nya. Kemudian nih Pak, harapan dari event ini untuk perkembangan atlet disabilitas di Sumsel apa saja harapannya Pak? Ya, harapannya bahwa olahraga disabilitas ini benar-benar bisa menjadi olahraga yang memang dirasakan oleh keluarga penyandang disabilitas. Artinya kalau dulu mereka hanya mendukung taunya olahraga umum, tetapi sekarang ada olahraga yang khusus disabilitas. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa keluarga yang mempunyai anak disabilitas tidak perlu lagi malu-malu atau disembunyikan gitu ya Pak ya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, ada moto Pak Gubernur, ya bukan moto, programnya Pak Armanderu yang disampaikan bahwa Sumsel maju, maju untuk kita semua. Dan itu benar-benar kami rasakan khususnya penyandang disabilitas. Betul. Kenapa? Kalau dulu mungkin kalau kita dari bandara ke sini, di pinggir jalan itu kita melihat penyandang disabilitas itu minta-minta di tengah jalan, ya kan? Tapi sekarang dengan persamaan hak, ya kan? Artinya tidak ada lagi penyandang disabilitas. Malah saat ini menurut saya ada orang-orang yang non-disabilitas yang pura-pura menjadi disabilitas. Iya, betul sekali. Iya, betul. Alhamdulillah, artinya harapan Bapak sudah terpenuhi ya Pak ya. Kemudian gini nih Pak, untuk bagaimana masyarakat bisa lebih mendukung atlet disabilitas Pak? Ya, pertama menurut saya tergantung orangnya mendukung, tapi harus mendukung menurut saya. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan bahwa disabilitas itu tidak bisa memilih, ya kan? Oh, saya mau lahir dari keluarga ini, ya kan? Nah, tetapi setiap orang mempunyai mungkin akan mendapatkan sesuatu satu. Kalau dulu mungkin disabilitas itu melahirkan disabilitas itu dianggap aib. Tapi saya penyandang disabilitas yang mungkin paling bersyukur dilahirkan penyandang disabilitas. Kenapa? Kalau saya dulu tidak menjadi disabilitas, mungkin saya hanya menjadi petani karet di dusun, ya kan? Tapi karena saya disabilitas, akhirnya saya bisa keliling dunia. Nah, artinya disabilitas itu perlu disyukurin. Betul Pak. Baik Pak. Oke. Kemudian hampir di terakhir nih Pak, apa pesan Bapak nih untuk atlet-atlet muda disabilitas yang ingin berprestasi di olahraga? Ya, pertama bahwa ayo kita pasti bisa, ya kan? Ayo kita bisa sesuai dengan moto saya tadi, jangan pernah menghitung yang sudah hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Tidak perlu lagi memikirkan anggota tubuh kita yang tidak ada, tapi bagaimana memanfaatkan yang sisa-sisa yang. Betul. Baik, sepertinya memang ini perlu waktu yang panjang nih karena memang disabilitas ini sekarang sudah membooming ya, apalagi di Sumsel itu sudah berkembang pesat, kemudian masyarakat juga sudah banyak yang tahu, dan untuk yang belum tahu silakan boleh mendaftar nih di NPCI di kabupaten masing-masing, bisa ya Pak ya? Bisa ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di studio Coga TV acara Ngocok. Baik pemirsa, itu saja obrolan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Ngocok Ngobrol Bersama Coga di lain waktu. Jangan lupa subscribe, ya, like, komen, dan share. Oke?
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya.